Kami lapor ke Polda, kami ceritakan di Polda, masuk secara bersama-sama melakukan pengrusakan. Pasal yang dilanggar oleh Kades itu pasal 170. Halo Lor, temu lagi sekarang Cik Emma Labrador pulak lagi di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu. Nah sekarang Cik Emma ini lagi tegak di dekat kolam renangnya Desa Burai. Kolam renang ini nih tadinya untuk wisata. Kan pernah kan dengar Desa Burai yang akan dibuat wisata, tapi kenyataannya cek ini. Nah, sebelum Cik Emma ngoceh kronologi tentang kolam renang ini, jengok dulu Min, video-video ini Min, jengok dulu Min, yang mana kira-kira menyedihkan, ya Min. Nah Lor, ini yang dirusak oleh salah satu oknum Kades ya. Nah jengok Min yang atap-atap ini, ini dirusak oleh Kades yang ada di sini pokoknya. Makanya Cik Emma cerita menginformasi. Ini dia Min, kolam renang yang tahun 19 yang mangkrak itu. Iyalah. Pakai dana desa, Bro. Dibangun di tanah masyarakat ini nih. Nah, itu sungai ya. Dulu yang katanya bangunan ini kena das, tapi setelah dicek dengan keluarga yang punya ahli waris atau punya tanah ini tidak kate lah, sudah ada barang bukti. Kalau jengok Min. Nah Lor, di sini ada prasasti tahun 2018 sampai 2019, artinya jumlah dana pembuatan ini. Nah, arti dana itu dana negara, dana pemerintah, bukan dana pribadi ya. Nah, ini dihancurkan, dihilangkan untuk menghilangkan barang bukti ya. Tidak boleh berosok. Oke Min, nah ini Min salah satunya lagi juga Min yang dibongkar oleh Kades yang tanpa seizin tuan tanah lah ya. Nah ingat Min bongkar ini nih, ini tuh duit negara, bukan duit pribadi, menyalahi aturan Pak Kades. Nah ini kau juga Min tiang-tiangnya ini ada rumah-rumah bongkar pasang ini nih, ya tak? Nah Lor, kamu juga lagi Min. Nah ini ada tanda tangan Pak Gubernur Sumatera Selatan dengan Kepala BKKBN jelas ya. Nah, artinya di sini selain dari taman wisata kolam, ada dibangun oleh Gubernur ini Taman KB, Kampung KB. Nah, tempatnya yang ini Amin, ialah dibongkar, dihancurkan oleh Pak Kades yang sekarang ini. Nah, yang dihancurkan ini apa tuh rumah untuk ini, untuk yang dibangun oleh Pak Gubernur ini. Min, kau jengok Min plat ini tadi panjang sampai sana Min. Nah sekarang tinggal kau jengok Dewi Min. Ya mahal Min ini Min. Kemana Min untangnya Min kita lagi Min. Mending pala kita. Nah Min, tiang ini Min ada ratusan Min jumlahnya Min. Jadi sekeliling ini Min tiang galo sama ada atap Jengok baik kage. Atapnya habis dibongkar? Habis Min, dibongkar. Ini yang depan. Jelas Bu. Nah, ini surat bukti kepemilikan tanah kami, SKHT ya, nomor 01 SKHTB Tanjung Batu strip SKHT tahun 1980. Camat yang menandatangani. Ya, inilah surat apa? Laporan kami ke Polda. Kemudian dilimpahkan ke Polres OI. Alasannya karena TKP lebih dekat TKP. Ini bukti apa Bu? Ini bukti bahwa bangunan ataupun tanah kami itu tidak masuk di tanah das. Sudah diukur Balai Besar Wilayah Sumatera 8. Nah, dulur kita tanya dengan ahli waris anak almarhum M. Salim dengan anak yang tua kali yang mewakili dulur yang sudah latih lagi. Nah, ini yang sebagian yang ada ialah Pak Zulkifli. Kita tanya, halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Jadi Pak, masalah kolam renang ini
cerita awal yang sebenarnya itu cak mana Pak? Jadi begini, pada tahun 2018 kami dapat telepon dari salah satu keluarga kita yang ada di Dusun Burai, ngatakan bahwa tanah kamu yang di Tanjung Drio Burai itu sedang dibangun oleh Kades Burai yang lama dulu, yaitu Perianto. Setelah kami datang cek lokasi, rupanya benar. Kira-kira waktu itu sekitar 40% dia sudah bangun, meratakan, sudah tuh mengumpulkan bahan-bahan bangunan kan, sekitar 40%. Kemudian kami cegah, ngapa dibangun ini? Ini kan tanah kami, ngapa bangun bangunan Kades ini tanpa seizin kami kan? Dia diam baik dia, tidak ada membantah. Waktu dia bangun itu dana mana Pak? Dana pakai dana desa. Dan desa di saat itu Pak ya? Ya, dana desa tahun 2018-2019. 2 tahun, total biaya itu 1,1. Oh itu? Itu khusus untuk kolam renang. Untuk kolam renang ya? Tetapi bangunan-bangunan lain seperti gazebo, kemudian rumah untuk kampung KB, lengkap dengan kamar mandi WC, itu belum termasuk 1,1. Itu diperkirakan ratusan juta itu biayanya itu tuh. ya. Tapi Pak, lalu CM juga kayaknya nggak katik ini kampung KB yang di Bapak tadi kan ya? Nah, jadi cerita yang masalah Kades selama itu Cak Man sudah selesai atau dilanjutkan dengan Kades yang baru? Ini kan Jadi baru. begini, begitu Kades selama bangun, dia sampai selesai. Nah, seiring dengan itu juga kami sudah ngelapor beberapa pejabat yang ada di OI, yaitu dengan camat. 2 kali aku ketemu dengan camat untuk menyelesaikan kenapa Kades Burai itu membangun bangunan kolam renang di tanah kami. Itu Kades yang lama apa baru? Kades yang lama. Yang lama. Kemudian dari situ tidak selesai, aku ngadep dengan Bupati. Ya waktu itu Pak Ilyas Panji Alam. Ya. Waktu itu diterima oleh salah satu asistennya. Aku buat surat dan katanya berjanji akan menyelesaikan. Sampai waktunya tidak juga selesai ke. Kemudian ke salah satu dinas yang ada di Kabupaten OI, tidak tahu dinas apa tuh yang ada hubungan dengan pemberdayaan desa kan. Katanya berjanji, tapi berjanji tidak selesai. Itu kami kemek jalan pintas, kami lapor ke Polres OI. Nah di Polres OI juga tidak ada jalan. Di sana karena berhubung kami ini masih ada hubungan keluarga dengan Perianto kan. Kemudian Akhirnya selesai lah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan Kades yang baru, Pak Erik, kemudian dimediasi oleh Polres OI. Sampai mana itu perkembangannya Polres OI? Jadi waktu itu dengan Kasat Reskrim dan stafnya kan ya, diminta supaya antara pemilik tanah dengan Kades yang baru ada semacam kerjasama. Karena kolam renang itu sudah terbangun, tidak mungkin lagi nak ngurung ke kan. Sedangkan tanah juga tanah kita, tidak pacak lagi nak dihibah segala macam kan. Waktu itu Kasat Reskrim, tidak tahu ibu apa itu namanya ya, ngemek jalan pintas supaya Kades yang baru itu membuat MOU. Jadi semacam atau kesepakatan kerjasama. Terjadi itu Pak? Tidak terjadi. Sampai sekarang terjadi? Sampai sekarang. Kenapa Pak alasannya? Nah, isi tiga kerjasama itu, Kades yang baru itu beli tanah yang ada kolam renang ini, atau disewa, atau kerjasama pengelolaan. Itu sangat tepat itu, atau ini kerjasama sangat tepat itu Pak dalam kalau ini. Tapi dalam seiring dengan waktu, ya Kades yang baru ini tidak melaksanakan MOU itu sampai sekarang. Sampai barang-barang ini di sini hilang oleh Pak. Akhirnya itu kejadian yang disuruh bikin MOU itu tahun 2022 itu. Tidak 2023. Tahun 2023. Tidak terlaksana kan. Ya kami tetap happy baik datang ke sini. Mana yang rusak kami perbaiki. Seperti macam gazebo kan dari bahan kayu. Kami perbaiki dengan biaya dewe. Karena kami kan kepengen amanggusi desa kami. Bangunan sudah ada tuh kami rawat. Nah ini Pak yang rusak-rusak ini, cak mana Pak? Sudah ngelapor dengan yang warga setempat atau pemerintah setempat? Nah jadi begini ya, tahun 2024 sekitar bulan Juli atau bulan Juni sampai Oktober, dia bongkar bangunan-bangunan ini. Setelah tidak sepakatan itu, Kades yang sekarang ini mulai bongkar. Mulai bongkar. Dengan alasan apa Pak? Dia kok bisa bongkar? Nah katanya milik desa.
Jadi hak kami untuk membongkar Ada itu. barang bukti dia bawa ke Ada barang. nunjukkan bahwa ini Pak, ini punya kami loh Pak. Iya, ada. Iya. Biasa nih, si Pak Kadesnya. Iya, Pernah ada. nunjuk ke? Kayak ada surat. Oh, ada suratnya. Oh. Jadi akan bongkar itu kan, kami itu milik desa katanya kan. Nah hasil barang bongkaran ini dikumpulkannya di balai desa. Oh, ini tuh jadi ini intinya benar tuh di CM nyempil tadi bahwa ini yang bongkar ini pemerintah setempat, Piala Pemerintah Kades. setempat. Itu ya. Oh, mak itu ceritanya. Sedangkan masuk ke lokasi yang barang-barang yang bangunan-bangunan yang dibongkar ini tanpa seizin kami. Dia masuk secara arogan. Pintu kami didobrak, pagar kami dirobek untuk masuk ke sini kan. Tidak mungkin dia melompat atau pakai tanggo kan. Iya. Karena dia ngajak masa. Artinya dia masuk tanpa seizin yang punya Iya, punya tanah. wilayah yang punya tanah. Mak itu. Jadi kemudian kami lapor ke Polda. Kami ceritakan di Polda masuk secara bersama-sama melakukan pengrusakan. Jadi ada upahan Kades kan. Kades ada hadir, ada fotonya dia hadir kan. Oke. Oleh Polda ditetapkanlah pasal yang dilanggar oleh Kades itu pasal 170. Oh, itu. Kades tahu kalau dia melanggar pasal itu, Pak? Sudah. Sudah. Tahu. Sudah tahu. Tanggapannya Oh, sudah dipanggil. belum tahu ya, Sudah tanggapannya. dipanggil. Oke. Sudah diperiksa dia. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu ceritanya dulu sudah mengerti kan ya. Kemudian apa yang dibicarakan Pak Jur tadi kita jengok barang bukti sepil sekali lewat mana. Oke. Nah, yang mendengar KG yang sependapat dengan kita komen, yang tidak sependapat senyumi baik. Oke?